Itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari ibu-ibu dan Bapak Suhandi, Bapak Pendeta Petrus, kita ungkapkan rasa sukacita kita dengan pujian, kita surga bergema. Memuliakan Tuhan, kita surga
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, umat-Mu, ya Allah. Kami mengucap syukur atas kehadiran Kristus di dunia ini untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari hukuman kekal Allah, supaya kami memperoleh kehidupan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Komisi Wanita GPO dapat bersama-sama beribadah untuk merayakan Natal, hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami sungguh memohon penuhilah hati kami dengan belas kasihan-Mu, supaya kami dapat membawa jiwa yang masih dalam kegelapan untuk bertemu dengan Sang Penebus Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Engkau untuk mengarahkan hati kami kepadamu di dalam ibadah Komisi Wanita ini. Kami sungguh menyerahkan ibadah Natal ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu, ya Allah. Kami memohon Engkau Allah yang akan memimpin, memberkati setiap kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman dan di atasnya terang telah bersinar. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great
and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Peace be upon you, dear cousin. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away.
He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Surya rekah hari baru datang, saatnya puji namamu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Ku kan puji namanya. Ku kan puji namanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin.
Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Mohon dengan kasih Bapak Suhandi untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya bakal share screen ya. PowerPoint-nya. Sebentar. Nggak ketemu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya kebanyakan. Ibu-ibu bisa lihat yang saya share? Ya, bisa. Oke. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, mohon agar Engkau yang memimpin acara dan apa yang akan hamba-Mu sharingkan siang hari ini, sore hari ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan kepadamu dan bisa membangun jemaat-Mu di GPO, di Komisi Wanita. Kiranya Engkau yang membantu
Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore kepada ibu-ibu Komisi Wanita. Senang sekali bisa bertemu ya kali ini di Zoom. Saya melihat tadi beberapa wajah yang saya kenal, Bu Sati, Bu Switi, dan tentu Bu Pras, Kapet. Tapi ada banyak yang juga saya mungkin sudah lupa ya. Jadi saya mohon maaf. Dulu saya pernah melayani sebagai anggota majelis di tahun 2003, 2009, tapi di Bukit Batok. Nah, saat ini saya mempunyai satu istri, 2 orang anak. Ini fotonya, jadi untuk kenalan saja ya. Ya, jadi istri dan anak saya tahun depan akan masuk ke P4 yang cowok Samuel dan P2 yang cewek Salomi. Ya. Oke. Tema sharing kita hari ini diambil dari cerita Elizabeth dan Maria, 2 wanita yang dipakai oleh Tuhan. Saya memakai ayat dari Lukas pasal 1 dari ayat 5 sampai 66, tapi kita tidak akan membacanya semuanya. Jadi saya akan mengutip beberapa ayat di dalamnya dan juga mungkin dari Matius untuk kita mengenal lebih dalam mengenai Maria dan Elizabeth ya. Sebelumnya sebenarnya kisah Elizabeth dan Maria ini membuat saya teringat sama ibu saya sendiri ya. Nenek dari sisi ibu saya ya. Nenek saya tuh punya 15 orang anak. 4 cowok dan 11 cewek. Dan pada saat anak-anaknya sudah menikah dan mulai melahirkan, nenek saya masih melahirkan. Jadi saya bayangin itu kira-kira seperti Elizabeth sama Maria dalam cerita. Walaupun dalam film tadi itu Maria itu sepertinya sedikit lebih tua daripada apa yang diceritakan di Alkitab. Sebenarnya di Alkitab mungkin usianya cuma belasan tahun. Sedangkan Elizabeth itu sudah lebih tua, tapi di dalam film tadi itu kayak lebih dekat gitu ya. Jadi saya melihat itu, tapi ada yang sama di antara Maria dan Elizabeth gitu, bahwa mereka sama-sama first time mom, yaitu mengalami kehamilan yang pertama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya mau bagikan ya. Satu gitu. Mereka sama-sama tuh keturunan Abraham, keturunan Yakub ya. Ada hubungan keluarganya di dalam Lukas 1 ayat 36 dikatakan bahwa Elizabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan dalam film tadi kita dengar dia memanggilnya cousin ya. Tapi ada perbedaan juga di sini. Di sini di ayat 5 tuh dikatakan bahwa Zakaria itu adalah seorang imam, dan kita tahu bahwa imam itu adalah keturunan Harun ya, dan istrinya sendiri juga berasal dari keturunan Harun. Jadi boleh dibilang kalau keluarga itu ada keluarga pendeta, keluarga klergi gitu ya. Sedangkan kalau Maria menikah dengan Yusuf, dan Yusuf adalah tukang kayu. Oke. Jadi tukang kayu. Jadi di situ ada perbedaan sedikit. Terus kita lihat dari peristiwa kehamilan itu, Elizabeth dikatakan sudah lanjut usia, belum pernah punya anak, secara biologis sudah dalam tanda kutip dicap tidak mungkin hamil. Dan Maria di sisi lain adalah seorang perawan dalam ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi kalau sebagai seorang perawan ya karena belum berhubungan, jadi susah untuk secara logika tidak mungkin hamil ya, tidak mungkin hamil. Nah kita lihat lagi gitu. Lukas 1 ayat 25 mengatakan ini efek kehamilan untuk mereka berdua juga beda. Dan yang ini yang lebih kontras. Yang satu adalah terhadap Elizabeth, kehamilan dia itu menghilangkan aib. Ini suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.
Jadi kenapa dikatakan begitu? Karena kita harus sadari ya, di beberapa kebudayaan, mungkin saya nggak tahu di antara orang Indonesia ada nggak. Jadi punya anak itu disamakan dengan diberkati, dan kalau tidak punya anak itu disamakan dengan dikutuk. Dan saya juga mempunyai beberapa teman yang misionaris, ketika mereka melayani daerah yang lebih ke arah Timur Tengah sana, kalau mereka tidak punya anak, susah menjangkau tetangganya karena dianggap mereka tuh tidak diberkati oleh Allah. Jadi harus punya anak untuk lebih gampang melayani misi di sana. Nah, jadi bagi Elizabeth itu punya anak itu menghilangkan aib. Sedangkan di sisi lain kehamilan Maria itu mempunyai dampak yang terbalik ya. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, tapi karena Maria hamil, dan pada saat itu pun Yusuf tuh tidak tahu kalau Maria hamil oleh Roh Kudus ya. Jadi Yusuf hendak menceraikan Maria. Saya rasa itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar dilakukan oleh seorang pria kan, karena dia tidak melakukannya. Kenapa perempuan ini hamil? Pasti bukan saya kan. Jadi mau diceraikan gitu. Tapi kemudian ya jelas di ayat 20 dikatakan ketika dia sedang mempertimbangkan maksud itu, Roh Kudus datang, bukan Roh Kudus, malaikat Gabriel datang dan menceritakan kepada dia, dan kemudian Maria pun diterimanya, dan mereka berdua harus menanggung malu bersama-sama sekalipun mereka tidak berbuat ya. Dari peristiwa itu kita melihat juga tingkat stres kedua wanita itu ya. Zaman sekarang sangat mengomongkan tentang stres gitu. Jelas kita lihat kalau Elizabeth itu ya, tadinya stres loh sebagai istri imam, tidak punya anak, jadi dia menanti-nantikan bertahun-tahun. Setelah kejadian kehamilan itu, kita bisa mengatakan stres dia tidak ada, atau stresnya berubah menjadi apa? Dari tadi tidak punya anak menjadi bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana saya membesarkan anak di usia tua saya. Jadi stresnya berubah menjadi stres yang lebih positif. Sedangkan sebenarnya untuk Maria itu boleh dikatakan tekanannya jauh lebih gede ya. Karena apa? Di zaman itu wanita kalau dituduh berzina kan, itu bisa dilempari batu sampai mati kan. Jadi stresnya lebih itu. Dan walaupun ketika Yusuf menerima, mereka berdua tuh harus membesarkan anak, di mana anaknya lahir mungkin nggak lama setelah mereka menikah atau bagaimana ya. Jadi itu adalah satu stres yang saya tidak bisa bayangkan ya, posisinya terpojok. Jadi kalau saya mau summarize ya gini. Jadi dari tabel ini kita lihat dari segi keturunan, yang satu adalah keturunan Harun, itu garis imam. Yang satu lagi keturunan Daud, itu garis raja. Oke, garis raja. Profesinya yang satu klergi, yang satu sekuler lah, lebih sekuler, tukang mebel mungkin ya. Kehamilan, yang satu tidak mungkin karena sudah tua, yang satu tidak mungkin karena belum menikah. Sebelum kehamilan menghadapi aib yang berkepanjangan karena tidak punya anak. Sedangkan efek kehamilan bagi Elizabeth menghilangkan aib, bagi Maria mendatangkan aib. Malaikat sebenarnya tidak mengunjungi Elizabeth ya, tapi mengunjungi suaminya Zakaria. Maria dikunjungi oleh malaikat, dan malaikat kemudian mengunjungi suaminya gitu. Tingkat stres kita udah omongkan. Setelah melahirkan, di sini saya tulis begini, kedengarannya keren ya. Yang satu jadi ibu nabi, yang satu lagi menjadi ibu nabi, raja dan imam. Tapi itu pun kita tahu setelah di dalam Alkitab, pada zaman itu ketika mereka ada, apakah mereka itu benar-benar berada dalam posisi terhormat atau bagaimana, itu saya rasa mungkin tidak gitu loh. Ya karena bagaimanapun juga bangsa Israel waktu itu memasuki waktu di mana 400 tahun Tuhan tidak pernah mengirimkan nabi ke antara mereka kan.
Berarti Yohanes itu adalah nabi yang pertama setelah 400 tahun. Tetapi menghadapi apa yang mereka alami, respon mereka cukup baik gitu ya, menerima dengan penuh ucapan syukur, yang satu lagi menerima dengan penuh kerendahan hati. Terus ibu-ibu sekalian, dari ini semua apa yang ingin saya bagikan gitu. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Ini outline dari 3 poin yang saya ingin bagikan buat ibu-ibu semua ya. Orang beriman memilih jalan yang benar. Orang beriman memandang kepada Kristus. Orang beriman percaya akan penyertaan Tuhan. Bagaimana ceritanya begini ya. Orang beriman memilih jalan yang benar. Orang beriman tidak berusaha memilih jalan yang convenient, yang gampang. Kemudian setelah memilihkan jalan yang paling menguntungkan, terus meminta Tuhan untuk membenarkan jalan mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus sadari atau secara sadar apa tidak sadar, kita sering memakai ayat ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Sebenarnya saya rasa kita tuh sering salah ya dalam menerapkan ayat ini. Kita tuh lebih memilih jalan yang kita rasa paling menguntungkan, paling benar, sesuai dengan logika dan analisa kita, sesuai dengan nalar kita. Dan setelah itu kita berdoa. Doa bilang apa? Tuhan, luruskanlah jalanku. Tuhan, benarkan jalanku. Padahal apakah jalan yang kita pilih itu jalan Tuhan? Belum tentu, karena kita lebih memakai akal dan pikiran kita untuk memikirkan yang terbaik menurut kita. Itu belum tentu pilihan Tuhan. Di dalam cerita Elizabeth dan Maria, Elizabeth memilih untuk tetap setia bersama dengan Zakaria, bersama-sama menanggung rasa tidak enak, rasa malu tidak mempunyai anak selama mungkin beberapa puluh tahun. Dan setelah dikaruniai anak pun, jalan mereka tidak mudah ya, karena yang tadi saya bilang Nabi Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi pertama setelah 400 tahun vakum ya, dan setelah itu pun mereka harus menjalani bagaimana rasanya ketika Yohanes dipersekusi, dianiaya dan dibunuh. Itu saya rasa itu kalau seorang ibu tahu itu akan terjadi, apakah seorang ibu akan memilih jalan itu? Saya rasa akan sangat susah untuk menelannya. Ya, di sisi lain, Maria, sekalipun dia bukan keturunan dari imam, kita bisa melihat dari responnya bahwa dia taat dan dia percaya kepada Allah. Dia mengambil resiko. Dia bersyukur. Mungkin karena Yusuf yang telah menerima notification ya dari malaikat Gabriel mau menerima dia, dan bersama-sama mereka membesarkan Tuhan Yesus sampai akhirnya tetap mengantarkan dia di jalan salib sampai dia mati di kayu salib. Elizabeth dan Maria memilih untuk setia menjalani jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, mengambil bagian di dalam rencana Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih jalan Tuhan atau hanya meminta Tuhan membenarkan jalan kita? Saya mau membagikan satu cerita dari seorang yang saya kenal, tapi bukan teman dekat ya. Namanya Marianne Hui. Marianne adalah cewek kedua di sebelah kiri di foto ini ya. Yang di sebelah kanan itu adalah orang tuanya. Pada tahun 2010, Marianne yang baru umur 18 tahun, dia lulus A-level dengan nilai yang sangat gemilang. Di satu angkatan dia memperoleh nilai paling tinggi, dan bukan cuma nilai paling tinggi ya, di dalam ekstrakurikuler CCA dia juga paling bagus di sekolah, aktivis terbaik.
Dan bukan hanya itu, dia terkenal sebagai orang yang baik, yang sangat membantu orang-orang lain yang membutuhkan di sekolah. Tetapi di hari penerimaan penghargaan itu dia tidak hadir dan diwakili oleh papanya saja. Karena apa? Papanya minta maaf kepada sekolah yang sudah menyediakan 4 award buat dia. Karena Marian waktu itu sedang berada di Afrika. Orang belum selesai apa-apa, dia sudah mendarat di Afrika untuk melayani orang-orang miskin di Afrika. Karena apa? Karena dia menerima panggilan dan dia percaya Tuhan mau dia melayani di antara orang Afrika. Dan bukan cuma itu saja. Dia sebenarnya mendapatkan tawaran untuk sekolah kedokteran di NUS. Itu satu sekolah yang susah dimasuki ya. Sekolah kedokteran di NUS, tapi karena dia mau menunaikan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi dia di Afrika, maka dia terpaksa menolak tawaran untuk sekolah kedokteran di NUS itu. Ibu-ibu sekalian, mari kita jujur ya, mari kita jujur. Seandainya kita adalah orang tua dari Marian ini ya, apakah kita akan merestui pilihan dia? Apakah kita akan merestui pilihan dia? Saya tidak akan mengejek ibu-ibu sekalian ya. Terus terang kalau saya adalah bapaknya, saya akan bilang, Marian, mau melayani Tuhan itu baik, mau jadi misionaris juga oke. Tapi tolong jadi dokter dulu, nanti baru pergi gitu ya. Nanti baru pergi. Nah, siapa tahu nanti panggilan Tuhan berubah ya. Dan nanti kamu tetap bisa jadi dokter kan, hidup kamu lebih enak gitu, lebih mulus. Marian tidak mau begitu. Dia tidak mau. Jadi dia ke Afrika, dia melayani di sana, sampai setelah hampir 1 tahun dipanggil balik, dia bilang, saya hanya akan balik kalau saya bisa sekolah suster. Nggak mau jadi dokter lagi. Saya mau jadi suster. Kalau papa mama nggak bolehin saya sekolah suster, maka saya akan di sini selamanya, nggak pulang-pulang ke Singapura. Karena Tuhan mau saya melayani orang miskin di sini. Dan itu dia lakukan. 10 tahun kemudian sampai sekarang ini dia masih setia melayani Tuhan di ladang misi. Memilih untuk mengambil jalan yang Tuhan sediakan buat dia. Dan bukan jalan yang kita pikir secara logika adalah jalan yang terbaik. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita kalau kita ditempatkan pada posisi yang sama? Saya cuma bisa mengatakan, saya cuma bisa berdoa karena saya jelas tidak bisa melihat jauh ke depan. Seandainya Tuhan tidak mengatakan kepada saya kalau itu adalah jalan yang Tuhan kasih. Saya cuma bisa berserah seandainya itu memang jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan saya mau mohon juga, saya mengajak ibu-ibu sekalian. Mungkin tahun 2021 ini sudah sampai penghujung. Maukah kita memulai tahun 2022 ini dengan lebih bersandar pada hikmah Tuhan, yang kadang berjalan bertolak belakang dengan hikmah kita? Maukah kita bersandar dan berserah kepada Tuhan di titik itu, dan menjadikan Natal tahun ini menjadi satu moment of alignment. Moment of alignment di mana kita mencocokkan jalan pilihan kita dengan panggilan Tuhan. Mungkin selama ini kita lebih bersandar pada rasio kita, akal pikiran kita. Tetapi apakah yang Tuhan mau? Mari kita pakai saat ini, saat Natal ini untuk align, untuk memikirkan bagaimana kita bisa menyatukan dengan Tuhan. Dan semoga yang kita pilih buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita, itu yang Tuhan mau. Karena itulah yang terbaik. Orang beriman memandang kepada Kristus. Ketika sesuatu yang baik terjadi kepada kita dan itu datang dari Tuhan, gampang bagi kita untuk mengatakan seperti yang Elizabeth katakan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Karena apa yang terjadi terhadap Elizabeth itu adalah sesuatu yang positif, yang baik. Kita kalau berdoa terhadap sesuatu yang, dan Tuhan berikan sesuatu yang baik kepada kita, kita bisa mengatakan hal ini seperti Elizabeth.
gampang. Bersyukur, puji Tuhan, maju ke depan atau memberikan persembahan syukur bisa. Tetapi ketika apa yang terjadi kepada kita seperti apa yang terjadi terhadap Maria, apakah kita bisa mengatakan seperti apa yang Maria katakan? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu jauh lebih susah. Saya yakin pada saat Maria mendapatkan arahan demikian dari malaikat Gabriel, dia gemetaran, takut, stres. Apakah Yusuf mau menerima dia? Tetapi ketika itu terjadi pada saat ayat 38, ketika dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dia tidak berhenti di situ, ibu-ibu sekalian. Di ayat 39 dikatakan bahwa Maria berangkat berkunjung ke rumah Elizabeth yang posisinya di gunung. Dan kalau saya baca dari beberapa scholar, itu memerlukan jalan kaki sekitar 3-4 hari dengan keledai mungkin. Kenapa dia ke sana? Saya melihat ya, dalam film tadi kan langsung tiba-tiba muncul, kan tidak ditampilkan kalau dia jalan 3-4 hari. Saya rasa karena dia sebagai cousin, dan dia mendengar kalau Elizabeth sudah memasuki bulan ke-6, second trimester udah mau habis ya. Jadi mungkin dia ke sana itu untuk membantu untuk urusan rumah tangga. Karena begitu sampai di sana, dia tuh tinggal di sana 3 bulan lamanya loh. Untuk membantu urusan yang perlu Elizabeth lakukan, tetapi dia tidak bisa lakukan. Karena itu kayak keluarga mama saya, keluarga nenek saya dulu. Keluarganya tinggal bareng, terus ada apa-apa tuh bisa saudara datang untuk bantu tinggal dan bantu ngurusin. Dan saya rasa itu kan sama-sama Asian culture ya. Orang Israel juga sebenarnya Asian, jadi itu kemungkinan sama gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ya, ibu-ibu sekalian, apakah kita hanya memandang kepada Kristus ketika masalah besar melanda kita? Dan ketika semuanya mulus-mulus, kita lantas melupakan Tuhan. Itu sesuatu yang kurang bagus, tidak bagus. Terus kedua, atau apakah ketika masalah melanda kita, justru yang kita fokus tuh masalah itu sendiri tanpa melihat Kristus. Nah, kalau saya bilang sih ini masalah lelaki ya. Saya nggak tahu perempuan ada masalah ini enggak. Laki-laki kalau ada masalah, mikir gimana selesaikan masalah. Jarang kita mikir doa dulu, mikir selesaikan masalah dulu. Nah, tapi kadang begitu fokus sama masalah, sehingga masalah itu menjadi begitu besar, dan menutup segala hal lain yang seharusnya menjadi perhatian kita. Itu juga sesuatu yang tidak baik. Dan ini kalau boleh saya bilang ya, ini adalah pertama kali saya sharing di antara Komisi Wanita. Saya nggak tahu sebenarnya masalah apa yang ibu-ibu hadapi ya. Dan saya tadi lihat range ibu-ibu juga lumayan gede. Mungkin ada yang dari keluarga muda, mungkin mikirnya gimana mendidik anak-anak sekolah supaya bikin PR gitu ya. Terus mungkin ada anak-anak yang lebih gede, bagaimana menghadapi teenager yang mulai rebellious gitu ya, yang mulai pacaran, gimana mengikapi sikap mereka lagi pacaran gitu, pusing ya pacaran. Orang Singapura pacarannya gimana kan gitu, yang ada yang sudah suka pindah-pindah rumah mungkin ya. Mungkin masalahnya adalah pekerjaan suami, masalah finansial, masalah kesehatan anggota keluarga, itu sesuatu yang wajar. Masalah komunikasi di dalam rumah tangga dengan suami, ya. Sebagai orang Kristen juga kita kadang ada masalah komunikasi, itu sesuatu yang wajar. Masalah komunikasi dengan mertua, dengan menantu, itu juga ada. Masalah gimana mendidik anak, terus ada yang masalah gimana mendidik cucu, gimana mendidik cucu supaya anak nggak marah gitu ya. Jadi itu semua masalah. Nah, ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, apakah kita hanya terfokus pada masalah itu dan membuat kita lupa pada Tuhan? Atau sebaliknya,
Masalah-masalah itu justru membantu untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan. Dia bisa work both way ya. Masalah yang kita hadapi, yang Tuhan tempatkan di depan kita, bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh sama Tuhan. Karena itu ketika kita sebagai orang beriman yang ke gereja, yang rajin berdoa, kita harus memandang kepada Kristus ya. Saya mau mengajak ibu-ibu mungkin ya, kalau bisa ya. Jadikan Natal 2021 ini juga sebagai moment of surrender, di mana kita melepaskan kekhawatiran kita, masalah kita, dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya gitu? Saya mengajak ibu-ibu kalau bisa, mungkin memulai dengan menuliskan masalah kita di dalam satu buku ya, mungkin satu buku dan ditulis sebagai buku doa. Dan di situ jangan ketika ada masalah jangan hanya dipikirkan, coba dituliskan, dan setelah dituliskan didoakan. Dan setelah didoakan bagaimana? Mungkin di antara ibu-ibu ada yang lebih dekat dan bisa dipercaya, bisa bagikan kepada 2 atau 3 orang untuk saling mendoakan satu sama lain. Kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, dan mungkin kita satu sama lain bisa menjadi jawaban doa bagi satu sama lain. Seperti Maria mungkin ke tempat Elizabeth untuk meringankan masalah atau beban yang harus dihadapi oleh Elizabeth kan. Dan ketika Maria menghadapi masalah kehamilan di usia muda, mungkin Elizabeth juga bisa membantu memberikan saran kepada dia. Jadi kalau ibu-ibu sebelumnya sudah melakukan hal itu, kita bersyukur. Saya percaya orang yang suka berbagi masalah dan saling mendoakan, maka tingkat stresnya juga turun ya. Dan banyak didoakan bersama, kita juga sama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dibandingkan dengan kita cuma menutup dan cuma berpikir saja dan tidak didoakan. Jadi jadikanlah Natal tahun ini sebagai saat di mana kita disiplinkan untuk mendoakan masalah-masalah yang ada dan membagikannya dengan teman-teman untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Terakhir yang saya mau bagikan, orang beriman percaya akan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu nyata. Ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu nyata. Tuhan mengerti apa yang kita lalui. Tuhan juga mampu melakukan hal yang melampaui akal dan pikiran kita. Dan saya katakan di sini, bukan cuma yang di dalam Alkitab, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau kita mau memperhatikan, kalau kita mau observasi dan berserah dan melihat tangan Tuhan bekerja, kita bisa melihat penyertaan Tuhan mengatasi masalah yang kita hadapi di hari-hari ini pun juga. Di dalam pasal 1 Lukas, Elizabeth yang hamil tua dan Maria yang hamil dalam kondisi perawan, dua hal ini merupakan contoh dari penyertaan Tuhan. Dua-duanya adalah hal yang mustahil, tetapi Tuhan lakukan, Tuhan jadikan, karena itu bagian dari rencana Tuhan. Ibu-ibu sekalian, tadi di bagian kedua saya meminta ibu-ibu untuk membiasakan diri untuk mencatat, menuliskan doa untuk mungkin masalah yang kita hadapi. Ketika kita mendoakan itu, kita harus punya sikap yang beriman dan percaya Tuhan bisa menjawab doa permintaan kita. Matius 18 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dari contoh pergumulan yang saya sebutkan tadi, list yang di halaman sebelumnya ya, saya yakin dan percaya Tuhan ingin kita mempunyai keluarga yang rukun, harmonis. Tuhan
ingin kita mempunyai anak-anak yang rajin, hormat pada orang tua, takut akan Tuhan. Saya yakin Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit kita, masalah kita. Dan dia juga mau mungkin keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya ialah, maukah kita percaya kepada Dia dan maukah kita berserah kepada Dia? Maukah kita percaya kepada Dia dan percaya bahwa Dia mampu bekerja di antara kita? ...25 tahun yang lalu, ada seorang pemuda baru tamat SMA dan mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tapi karena terjadi kecurangan di masa-masa Eptanas, nilai Eptanas dia ditukar. Tadinya dia adalah peraih nilai yang salah satu yang tertinggi di sekolah. Karena nilai dia ditukar, dia menjadi peraih nilai yang terendah di sekolah itu. Dengan hati yang sedih karena dia merasa sudah tidak mungkin untuk mendaftarkan diri di universitas di Indonesia lagi. Dan dia berangkat ke Singapura. Dalam hati dia merasa, cobalah saya mendaftarkan diri di NTU atau NUS. Saudara-saudara dia, relasi dia di Singapura, menertawakan dia. Karena apa? Nilainya begitu jelek. Dan sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan sistem pendidikan di Singapura itu jauh bedanya, ya, tidak mungkin. Jadi pemuda itu datang dengan rasa bimbang, tetapi percaya bahwa Tuhan bisa membuka jalan. Dia pun ngotot mendaftarkan diri di NTU dan NUS. Sementara saudara dia mengatakan, kamu hanya buang-buang uang. Rapor yang kamu pakai untuk mendaftar, rapor SMA, tidak diakui sama sekali. Pemuda itu mendaftar, membayar $25, dan menunggu 3 bulan. 3 bulan kemudian, pada bulan April tahun 97, pemuda itu mendapatkan surat dari MUI dan dia diterima sekolah di NTU. Satu-satunya pelajar Indonesia yang sekolah di NTU dengan nilai rapor. 25 tahun kemudian, pemuda itu mengisi acara Natal di Komisi Wanita GPO. Suhandi namanya ya. Ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi terhadap saya itu satu hal yang tidak mungkin terjadi. Apa yang terjadi terhadap saya 25 tahun lalu itu sesuatu keanehan. Karena apa? Sebenarnya NTU melakukan kesalahan administrasi untuk memasukkan saya untuk sekolah di NTU. Kenapa saya ngomong begitu? Setelah saya sekolah 1 tahun, ibu-ibu sekalian, saya dipanggil ke bagian registration. Dibilang, Suhandi, we haven't received your qualification to study in NTU. Saya bilang, saya udah sampaikan nilai rapor saya, Bu. Ya, tapi ini tidak diakui. Oke, jadi Ibu maunya apa? Nilai NEM. Oke, saya kasih nilai NEM saya yang sudah ditukar. Nilai NEM saya yang sudah menjadi salah satu yang paling rendah di sekolah. Dan Ibu itu melihat, Ibu itu mengatakan, nilai NEM ini tidak layak untuk sekolah di sini. Saya mengatakan, Ibu lihat nilai saya selama kuliah 1 tahun di NTU. Saya top 10% di NTU, Bu. Ibu percaya nilai sekolah ini top 10% atau Ibu percaya nilai NEM ini dan nilai rapor ini yang sebenarnya bisa ditukar-tukar dengan gampang? Mana yang Ibu lebih percaya? Saya sudah membuktikan kalau saya bisa sekolah di sini, Bu. Dan yang saya tidak memalsukan apa-apa, saya mendaftarkan dengan apa yang saya punya, dan kalian yang membuat kesalahan untuk memasukkan saya. Dan saya sudah membuktikan kalau saya bisa. Ibu mau apa lagi? Ibu itu tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa mengatakan, teruskan untuk rajin belajar ya.
Ini adalah satu keajaiban. Tuhan buka jalan. Ibu-ibu sekalian, apakah apa yang saya alami bisa menjadi penguatan buat kita sekalian bahwa Tuhan bisa menyertai kita? Ataukah kita selama ini cuma percaya atau mengatakan kita percaya Tuhan tuh bisa, Tuhan bisa, tapi cuma berhenti di omongan saja? Hari panas kita mendoakan hari akan turun hujan, tapi kita nggak bawa payung karena dalam hati kita sebenarnya tidak percaya. Sebenarnya dalam hati apakah kita benar-benar percaya Tuhan bisa menyertai kita dan bisa menjawab doa kita? Jadikanlah Natal 2021 ini sebagai moment of renewal, di mana kita kembali percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu melakukan mukjizat 2000 tahun yang lalu, dan hari ini pun Dia tetap mampu melakukan mukjizat di antara kita. Maukah kita percaya? Maukah kita berserah? Maukah kita menyatukan jalan kita dalam jalan Tuhan dan rencana Tuhan? Orang beriman memilih jalan yang benar. Mari kita satukan jalan kita dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Orang beriman memandang kepada Kristus. Marilah kita berserah kepada Tuhan untuk segala hal besar kecil dalam hidup kita. Orang iman percaya akan penyertaan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh belajar untuk percaya. Bukan cuma di mulut kita, tapi benar di pikiran dan di hati kita bahwa Tuhan mampu, bisa, dan mau melakukan hal yang luar biasa bagi kita di Natal tahun ini dan untuk tahun-tahun mendatang pun juga. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon agar Engkau membantu untuk menguatkan hati dari setiap daripada kami di sini, ibu-ibu. Kami mungkin banyak yang mempunyai banyak masalah dan masalah yang berbeda-beda, dari keluarga muda sampai yang sudah menjadi nenek-nenek. Kami mungkin sering memanjatkan doa kepadamu, tetapi mungkin satu atau lain hal kami cuma meminta, tetapi dalam hati tidak percaya Engkau bisa menjawab doa kami. Kami mau Engkau ubahkan hati kami, Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa percaya lagi bahwa Engkau benar-benar Tuhan yang mampu membuat mujizat bukan cuma di dalam Alkitab, tetapi di dalam kehidupan kami. Tetapi tentu saja yang Engkau lakukan, Tuhan, keajaiban yang Engkau lakukan itu hanya demi hal-hal apabila kami berjalan di dalam jalan-Mu, apabila kami berjalan di dalam rencana-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kembali beriman kepadamu, kembali percaya kepadamu, dan kembali berjalan di jalan-Mu yang benar, mulai Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Bapak Suhandi atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Elizabeth dan Maria adalah teladan dari pribadi yang setia taat kepada Allah di dalam seluruh kehidupannya. Kiranya kita pun juga terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi dan menurut pada kehendak Tuhan, semakin tunduk dan bergantung kepada Tuhan dan hikmat-Nya. Melalui ketaatan Maria kepada Allah, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk kita. Mari kita bersyukur atas kedatangan Kristus di dunia ini. Pujian Dia lahir untuk kami. Dia
Baik, Ibu-ibu sekalian, kita masuk dalam beberapa pokok doa untuk kita bisa menaikkan seluruh permohonan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kalau di penghujung tahun ini kami kembali memiliki kesempatan untuk mengenang, memperingati, merenungkan makna dari Natal. Sesuatu yang mungkin sudah sering kali dirayakan secara meriah, secara gegap gempita, menjadi alat-alat untuk mempromosikan barang-barang penuh dengan diskon dan sebagainya. Namun kami tahu bahwa sesungguhnya Natal yang sejati adalah Natal yang menunjukkan kasih dan kemurahan Allah. Terima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan dari Pastor Suhandi, di mana Engkau sudah menitipkan pesan-Mu melalui beliau. Kami terus berdoa untuk kehidupan dan pelayanan dari Suhandi beserta dengan istri dan anak-anaknya. Kalau Engkau selama ini sudah menolongnya dalam masa-masa yang sulit, bahkan kami mendengar kesaksian yang sangat luar biasa, bahkan Engkau sudah menuntunnya memasuki kehidupan menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu dan menyertainya dalam pelayanan sampai saat ini. Kalau mereka ada dalam masa-masa terus menggumulkan panggilan Tuhan ke depannya, ada dalam persimpangan-persimpangan jalan, kami mohon kemurahan-Mu untuk mengaruniakan hikmat kepada mereka, peneguhan demi peneguhan yang diperlukan, supaya mereka tahu kemana mereka melangkah dan menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk Komisi Wanita, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi setiap kami, anggota Komisi Wanita, maupun juga persekutuan ini dan komisi ini. Terima kasih untuk pengurus yang sudah melakukan bagian mereka, bekerja keras, menyusun acara demi acara, setia dalam menjalaninya untuk menghadirkan dan memberikan ruang kesempatan bagi kami untuk datang bersekutu, menikmati firman demi firman dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Engkau terus memberkati. Dan juga dalam periode tahun 2022, Engkau terus menolong para pengurus supaya mereka bisa terus bertekun menikmati sukacita pelayanan, merancang hal-hal yang diperlukan, dan juga memberkati seluruh anggota Komisi Wanita supaya di tahun yang baru seperti yang firman kami dengarkan, kami menjadi orang-orang yang semakin mudah untuk menyelaraskan, menyesuaikan hidup kami kepadamu, menjadi orang-orang yang mampu untuk berserah kepadamu dan mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Betapapun kami tahu bahwa kondisi dunia masih sulit, terutama dalam 2-3 hari ini ada dimunculkannya varian baru yaitu Omikron yang kami belum sangat jelas seperti apa varian baru ini, tapi cukup untuk membuat menggemparkan dan ada langkah-langkah yang mungkin akan lebih ketat dari negara ke negara. Kami mohon terus kemurahan-Mu, kalaupun kami harus melaluinya dalam izin Tuhan, berikan kami lengan, bahu, kaki yang kuat dan juga hati yang tabah, dan kembali menikmati sukacita-sukacita di tengah-tengah kesulitan. Supaya kami tidak menjadi putus asa, tidak memberontak, tidak menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan hal-hal yang tidak perlu di sekitar kami. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kepada seluruh negara. Mereka mampu mengenali, mampu menanggulangi varian baru ini. Kami juga bersukacita bahwa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kami melihat penyertaan Tuhan atas hidup kami dan atas hidup teman-teman kami. Kami bersukacita untuk mereka yang berulang tahun di bulan November itu. Untuk Ibu Intan, Ibu Siana, Ibu Maike, Ibu Novanti, Ibu Mita Raharso, Ibu Yeni Wibowo, dan Ibu Novi. Juga mereka yang lahir di bulan Desember. Ibu Deborah, Ibu Dwi, Ibu Tiani, Ibu Xiaoling, Ibu Linda, Ibu Lita, Ibu Natalia, Ibu Ratnali, Ibu Winnie, dan juga Ibu Mariam. Terima kasih karena Engkau di dalam hikmat-Mu dan keputusan-Mu menghadirkan mereka ke dunia dan Engkau menjaga mereka. Hadiah terbesar bagi mereka adalah perjumpaan dengan Kristus dan mengalami terus penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu berapa panjang dan berapa lama lagi usia yang masih akan Kau karuniakan kepada setiap ibu-ibu ini. Berapapun itu, biarlah mereka melaluinya dengan sukacita dan di dalam pengharapan kepada Tuhan, menikmati kasih, penyertaan-Mu, kekuatan dari Tuhan, dan biarlah waktu-waktu yang mereka kepadanya masih dipercayakan, mereka pergunakan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi menikmati persekutuan di
persoalan terakhir di akhir tahun ini. Kami berdoa supaya Engkau kembali mempertemukan kami di tahun depan dengan sukacita yang baru, sukacita yang kokoh untuk menikmati seluruh penyertaan-Mu lagi. Terima kasih, kami membahas seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir dan kelahirannya kami rayakan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, kami segenap pengurus Komisi Wanita GPO, Majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kiranya damai sejahtera Kristus akan senantiasa memelihara dan menopang sepanjang kehidupan kita. Paduan suara virtual Eklesia dan Komisi Remaja GPO mengajak kita untuk saling mengucapkan We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We come now expressing the faith we're confessing to bring you a Christmas blessing for a happy new year. May God's love surround you, His peace dwell within you, His mercy continue throughout this new year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mohon dengan kasih Bapak Suhandi untuk menaikkan doa berkat dan penutup. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sehingga di Natal tahun ini dan di tahun baru ini kita semua mengalami pembaruan untuk kembali percaya, kembali beriman, dan berjalan dengan lebih teguh di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita foto bersama. Silakan.